Ya, langsung saja kita ingin dengar bagaimana kemudian suara dan juga peran nih dari anak-anak muda kita nih. Silakan ada yang ingin bertanya, monggo. Terima kasih, nama saya Tubagus Hami dari Fakultas Ilmu Komunikasi UPI. Pertanyaannya pertama, tadi kan sudah dijelaskan kalau ternyata penyakit ini menular. Itu kemana kita bisa menyembuhkannya? Ke dokter kah atau ke agama kah? Dan apakah status sosial mempengaruhi dari penyimpangan seksual ini? Terima kasih. Mbak Melisa. Mas Reza, Mbak Melisa sama-sama psikolog. Dari sisi Silakan, psikolog Mbak klinis Melisa. atau forensik dulu? Penyakit, maka relevan beliau yang menjawab. Klinis dulu ya berarti ya. Oke, saya jawab ya tadi pertanyaannya ya. Jadi menularnya itu maksudnya begini, bukan kemudian kayak kita mungkin kita punya penyakit kulit atau punya penyakit pernafasan dan itu menular, nggak seperti itu prosesnya. Tapi menularnya adalah lewat dari pembelajaran yang tanpa sadar dan sadar itu dilakukan melalui paparan dari media sosial gitu. Mungkin awalnya hanya berupa ketertarikan, tetapi ketika itu kemudian dipaparkan secara terus-menerus, kemudian juga mendapat dukungan sosial dari komunitas tersebut, seolah ada validasi, seolah ada normalisasi dari perilaku yang abnormal begitu. Nah, dukungan sosial, terus seolah ada pembenaran, itu kan sebenarnya reward ya dalam proses pembelajaran manusia gitu ya. Mungkin akan bisa berdampaknya adalah karena tadi ada sesuatu, ada perilaku yang dipasangkan dengan reward gitu. Reward bisa itu sama-sama didukung kesukaannya, sama-sama minatnya dan sebagainya gitu. Terus kemudian tadi pertanyaannya apakah kemudian berpengaruh ke status sosial. Well, sebenarnya ini perlu penelitian lanjutan sih. Tapi kalau yang saya lihat dari beberapa buku acuan gitu ya, bahwa ini bisa terjadi di kalangan status sosial ekonomi mana saja gitu. Tetapi memang betul bahwa misalnya seperti seberapa individu ini kemudian terpapar dengan informasi tentang pendidikan dan sebagainya, itu kan kemudian membentuk nilai-nilai moralitas, nilai-nilai norma yang kemudian bisa menjadi pagar dalam kendali diri. Tapi bukan kemudian jadi 1 tambah 1 sama dengan 2. Artinya kalau pendidikannya tinggi maka nggak mungkin untuk melakukan itu, nggak juga seperti itu. Banyak juga kasus-kasus yang dilakukan, ya kita beberapa waktu lalu juga membahas juga di sini kan, bahwa statusnya sudah, profesinya sudah sangat baik tetapi juga bisa melakukan penyimpangan seksual seperti itu. Termasuk begitu. juga penanganannya tadi Mbak Mel. Apakah kemudian memang harus secara medis atau mungkin agama nanti sebelum ke Kiai Holil? Iya, kalau misalnya kita bicara tentang intervensi ya pastinya kita perlu tahu dulu gitu, apa sih yang membuat ia kemudian menampilkan perilaku seperti itu. Nah, pada psikologi klinis kita belajar bahwa satu perilaku yang sama mungkin kalau ditelusuri jauh ke belakang penyebabnya itu bisa berbeda-beda gitu. Dan kita nggak bisa cuman kemudian menyematkan label penyimpangan atau gangguan tanpa proses pemeriksaan psikologis gitu. Jadi tadi grupnya ada sekian ribu orang, apakah semua mengalami penyimpangan atau tidak? Nggak tahu. Pada faktanya seperti itu, kita harus melakukan proses pemeriksaan psikologis yang komprehensif untuk bisa menentukan ke arah sana. Tetapi penyimpangan atau tidak penyimpangan ketika seseorang yang let's say mengalami penyimpangan atau gangguan seksual melakukan tindakan kriminal, menurut saya dia tetap perlu untuk diproses dan diganjar konsekuensi hukuman yang setimpal. Dan konsekuensi hukuman itu bukan untuk penyimpangannya, tetapi untuk perilaku kriminal yang dilakukannya, gitu sih. Mas Reza, proses paparannya berapa lama sebelum dari aspek agama, Mas Reza? Analoginya begini, kita bicara rokok ya. Rokok itu berbahaya, semua orang sudah tahu. Tapi sadarkah kita bahwa hanya dengan melihat iklan rokok, dorongan bagi kita untuk mencoba rokok itu 3 kali lipat lebih tinggi. Itu menunjukkan betapa sebuah tayangan visual bisa mempengaruhi alam berpikir kita, punya daya persuasif yang sedemikian hebat membentuk perilaku kita. Nah sekarang kita tidak bicara iklan rokok di billboard, kita bicara tayangan-tayangan penuh keasusilaan itu di media sosial yang menyambangi kita 24 jam sehari. Bisa kita bayangkan efeknya tidak hanya 3 kali lipat, 4 kali lipat, tapi sekian puluh kali lipat bisa mendorong kita untuk melakukan perbuatan bejat serupa. Karena itu alih-alih menggunakan kosakata penyakit, kelainan, penyimpangan, saya tetap memilih menggunakan kata kejahatan, titik. Dan ketika kita asumsikan bahwa mereka itu sehat, kita asumsikan mereka itu waras, kita asumsikan mereka itu rasional, maka penjahat yang waras dan rasional ini akan bisa kita minta pertanggungjawabannya secara pidana.
Begitu kita sematkan kata-kata semisal penyimpangan, kelainan penyakit dan sejenisnya, sedikit banyak akan terbuka celah hukum bagi mereka untuk berkelit. Jangan hukum kami, tapi obati kami. Sungguh saya tidak sudi mendengar ada pembelaan diri semacam itu. Kita sering ya mendengarkan tentang preventif itu lebih baik daripada kuratif. Al-wiqayatu khairum minal ilaj. Bahwa kita tuh mencegah lebih baik daripada mengobati. Di dalam kerangka ajaran Islam itu ada ajaran di mana anak ketika umur 10 tahun itu harus dipisahkan tidurnya dari yang lain jenis, bahkan tidak boleh dalam satu sarung meskipun satu jenis. Wa farriqu bainahum fil madaji. Jadi dipisahkan tidurnya. Apa? Langkah preventif. Bahkan ketika kita ada pada usia tertentu, tamyiz tadi Bu menyampaikan tentang bagaimana mereka itu diberikan pendidikan sex identity, tentang identitas seksnya, tentang laki-laki, perempuan ada perempuan. Tetapi ketika sudah terlanjur mereka mamanya dengan melakukan kesalahan, itu harus disadarkan bahwa mereka itu adalah salah. Itu kalau kejahatan adalah kejahatan, kalau penyimpangan adalah penyimpangan. Sehingga ada dalam kategori dalam agama namanya taubat. Nah, ini persoalannya sekarang kan kita sedang menyadarkan mereka itu merasa salah atau tidak. Nah, ketika mereka menjadi komunitas yang besar ribuan itu kan bisa-bisa kita yang dianggap salah gitu. Dianggap kita ini tidak ngerti perkembangan zaman tentang kebutuhan orang. Kan sekarang banyak orang yang penyimpangan itu minta ditoleransi atas nama hak asasi manusia. Minta dinormalisasi Pak Kiai bahasa. Normalisasi tadi karena mereka sudah merasa banyak. Iya Anda yang senangnya begitu, jangan narang dong kesenangnya orang lain. Yang sekarang menjadi racun di tengah-tengah kita adalah kalau kita peduli pada orang lain dianggap kamu sudah baik apa enggak? Apa urusan kamu dengan saya? Kalau dalam kerangka keagamaan kita itu namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi ketika tidak ada lagi orang yang merintahkan pada kebaikan, menjaga kemungkaran, maka kita akan menjadi makhluk itu yang dikutuk oleh Tuhan kalau dalam keyakinan kita. Kenapa? Karena tidak lagi yang saling mengingatkan antara kita. Wa tawassaw tidak ada. Jadi umat terdahulu yang dihancurkan oleh Tuhan itu karena mereka tidak ada kepedulian dengan yang lain. Nah, sekarang kita banyak mendapatkan narasi-narasi racun itu, kamu sudah baik ya kau peduli pada orang lain. Nah, mungkin sama dengan kita sekarang ketika kita mengatakan ini penyimpangan. Bahkan Mas Reza mengatakan ini adalah sebuah kejahatan. Nah, kita kadang-kadang nggak merasa dia rasa jahat. Dia mungkin sama-sama suka, mungkin mereka merasa ada kepada kewenangannya. Ini kan kadang-kadang kita tadi dilema tadi, dibahas ini mohon maaf kayak tabu, tidak dibahas sudah viral, bahkan kalau nggak dibahas mungkin mereka merasa sudah benar. Nah, kondisi yang seperti ini kita harus menyadarkan semua bahwa ini salah. Ya. Kalau sudah bisa merasa salah, ayo bertobat. Mereka ajak bertobat, kemudian penegakan hukum itu ada hanya dalam kerangka bagaimana al-mawani wa zawajir. Dalam rangka mereka itu bisa aspek jerah, kemudian bisa melarang. Tetapi tentang bagaimana kejiwaan, bagaimana moral, bagaimana karakter itu nggak bisa dengan tindakan. Dia harus dengan pendidikan sehingga muncul pada dirinya itu adalah kebaikan, bagaimana menjadi prinsip moral dalam dirinya. Jadi tindakan-tindakan itu hanyalah bagaimana mencegah kejahatan dan bagaimana mencegah terjadinya amoral itu. Jadi tidak bisa kita semua itu dengan merasa tindakan, dengan melakukan tindakan sementara berapa yang bisa dijangkau oleh tindakan. Mereka yang mungkin yang ada di media, yang tidak di media mungkin lebih banyak lagi. Oleh karena itu ada persoalan bangsa ini bagaimana kita membangun kesadaran kehidupan yang normal dan berkarakter. Karena mati satu tumbuh 1000 ya Abah ya. Kita ngeliatnya gini, masyarakat kita kalau kita bilang kayak gini selalu adalah berpikirnya, oke, kita mencari alternatif, kita mencari suatu nilai yang positif untuk hal yang lain karena kita sudah tahu ini adalah negatif, atau kita melakukan pencegahan, atau kita melakukan penindakan, menyadarkan. Nah, kalau saya telematika kita bicara angka. Kita bicara angka. Jumlah pengguna selular di Indonesia atau pengguna internet 278. Populasi 278 juta. Pengguna internetnya 221 juta. Pengguna Facebooknya ada berapa? Kalau tadi yang pelaku di grup itu hanya 32 ribu. Pengguna Facebook saat ini per 2024 itu 174 juta. Menyadarkan 174 juta satu presiden yang pendukungnya aja misalnya 52%. Nggak bisa itu untuk mengadarkan itu banyak. Yang mendukung pun belum tentu mau nurut. Yang mendukung pun belum mau tentu mau nurut. Nah kalau kita bilang kemudian oke, kita teliti. Ya udah kita uber, kita lihat FB grupnya. Masing-masing kita teliti ya, kita lakukan screening.
Berapa jumlah FB Group untuk 174 juta tadi? 10 juta FB Group. Semua karyawan Komdigi kalau masing-masing ditugaskan masing-masing memeriksa 10.000 grup saja juga belum cukup dan mungkin 3 tahun juga belum habis. Dan kalau kita melakukan screening, dulu pernah ada zamannya ada pornografi meningkat, kemudian dilakukan screening pornografi. Ya disaring, terus ditutupin. Sampai sekarang nggak habis tuh. Kemudian yang zamannya ada Islam yang radikal, dulu kan kemudian ada agama-agama lain, segala hal yang radikal-radikal. Dilakukan screening juga dan kemudian dibuka akses-akses untuk pelaporan. Ternyata nggak habis juga untuk kemudian bisa dibenahi. Apalagi ini baru sesuatu yang sifatnya keinginan manusia, keinginan dasar. Kenapa? Yang kita lakukan, apa yang kita bahas ini adalah suatu kegiatan yang sebetulnya umum, bendanya itu-itu aja, lokasinya di situ-situ aja, gayanya, kegiatannya ya itu-itu aja. Selalu kan begitu. Cuma sekarang bedanya adalah umur dan kemudian hubungan antara si pelaku A dan pelaku B. Nah, ketertarikan orang atas kegiatan yang saya bilang tadi itu aja di benda itu dan di lokasi itu sangat tinggi. Bahkan saat kita meminta masyarakat untuk yuk kita sadarkan masyarakat, wah ini parah nih. Dibilang parah, ini parah nih gambarnya di sini arah. Pertanyaannya bukan oh iya itu parah, tetapi lu dapat dari mana? Lah kemudian kenapa pengen penasaran, pengen tahu separah apa sih? Ada yang bilang itu parah tetapi ada yang malah jadi tertarik. Kenapa jadi tertarik? Karena ada sebagian orang apalagi kalau ngelihat yang blur, gambar saya misalnya saya hanya pakai celana renang, saya di blur aja bagian bawah, padahal pakai celana renang. Orang berkonotasinya sudah negatif atau 2 orang pria dan wanita berdiri dan kemudian diblurkan, malah orang jadi penasaran. Makin apa penasaran. itu. Kami berharap bukan berhenti pada pemblokiran, dilacak tapi ditangkap Prof. Henry. Ya memang perlu ada penegakan hukum itu pasti ada, perlu ya, artinya itu untuk pembelajaran bahwa ada resiko-resiko tertentu ketika melakukan kejahatan. Apa yang disebut kejahatan adalah adanya aturan normatif pasal undang-undang yang dilanggar. Jadi bukan sesuatu yang karena melanggar etika, etika itu bukan bagian dari kejahatan. Memang orang melanggar etika juga harus kena sanksi, tapi sanksinya etika. Nah ini bukan hanya persoalan etika ini, etikanya juga melanggar, moral melanggar, hukum juga melanggar karena memang dilarang. Yang namanya pornografi, apalagi pornografi menyimpang, dilarang. Tapi yang tidak kalah penting adalah literasi, pendidikan. Literasi tentang resiko-resiko. Kalau mereka tetap melaksanakan seperti itu, resikonya apa? Resiko psikologinya seperti apa? Resiko terkait dengan kalau dia berkembang biaknya nanti akan seperti apa dalam kehidupan. Lalu resiko kalau dia terkena sanksi hukum seperti apa? Mereka kan banyak yang tidak melihat resiko-resiko itu. Nah ini yang kita perlu ingatkan kepada mereka. Jadi sekali lagi ada penegakan hukum, ada preventifnya adalah dengan literasi-literasi baik agama maupun juga literasi psikologi dan lain-lain. Semua narasumber di sini memikirkan solusi meskipun sangat pelik, kompleks sekali. Ketika grup ini sudah menyebar kemana-mana, mereka mengubah nama pula. Sesaat lagi Catatan Demokrasi akan segera kembali pemirsa. Di satu sisi kami mengucapkan terima kasih kepada Komdigi dan juga Dirsiber Polda Metro Jaya, tapi jangan berhenti, jangan menunggu viral, baru bergerak, tangkap, dilacak sampai akar-akarnya Bapak Ibu. Itu dia, jangan cuma sampai berhenti di 6 orang ini saja, kami berharap semuanya diusut secara tuntas dan juga mendapat ganjaran serupa. Negara turun tangan. Negara turun tangan itu tadi yang sudah sepakat hingga saat ini ya, dan juga terima kasih kepada BHS yang sudah membuat Andro tampil elegan. Maria pastinya juga tampil elegan, batik Jacquard dari BHS. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Luar biasa malam hari ini sudah bersuara lantang semua buat kepedulian terhadap kemajuan anak bangsa, terhadap generasi penerus. Semoga tidak ada lagi hal seperti ini. Sepakat ya teman-teman mahasiswa ya? Sepakat. Terima Kesadaran kasih. dari diri sendiri. Terima kasih banyak UPI sudah bergabung dalam Catatan Demokrasi malam hari ini. Kalau begitu kami berdua pamit. Saya Maria Sugaf. Saya Andro Medan Merkuri, selamat malam. Sampai jumpa.